Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey. Everybody make some noise for Natalie Ruiz. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus, the greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus. Shalom seluruh jemaat Setrimanan, sungguh sangat senang sekali karena pada bulan Desember akan ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh Gereja Sitrimanahan. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mencatat setiap pengumuman yang akan saya sampaikan. Untuk anak-anak muda, ada agenda yang perlu teman-teman catat karena Youth Christmas Celebration akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember hari Sabtu jam 6 sore. Saya ulangi, hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 6 sore. Oleh sebab itu anak-anak muda bisa mengajak teman-temannya untuk join bersama-sama di Natal kita tahun ini karena tema kita adalah There is a Light. Untuk agenda selanjutnya adalah ibadah malam Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2020 pada jam 7 malam. Dan ibadah malam Natal hanya akan dilaksanakan secara online. Saya ulangi, ibadah malam Natal kita hanya akan dilaksanakan secara online. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri di rumah masing-masing beribadah bersama-sama dengan Gereja Sitrimanahan. Dan kami mendorong untuk Bapak Ibu Saudara mempersiapkan yang pertama, lilin untuk candlelight. Lalu yang kedua, silahkan mempersiapkan makan malam yang akan dilaksanakan setelah ibadah selesai. Dan ada challenge yang menarik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nathanael, silahkan. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu untuk keluarga Sitrimanahan. Akan diadakan challenge untuk malam Natal kita. Yang pertama, akan diadakan selfie challenge. Nanti setiap keluarga Sitrimanahan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara boleh mengambil foto selfie di depan layar waktu kita ibadah. Itu juga boleh. Nanti bisa diupload ke dalam media sosial kita. Terkhusus untuk Instagram bisa menggunakan hashtag Malam Natalku. Ingat ya, harus pakai H. Malam Natalku, dan jangan lupa di-tag ke dalam IG Sitrimanahan 233. Kemudian jangan lupa Instagramnya jangan dikunci tapi harus dibuka supaya kami bisa menilai. Akan ada hadiah menarik untuk yang menang. Kemudian challenge yang kedua untuk teman-teman yang suka komen-komen waktu ibadah live, waktu ibadah online malam Natal kita, boleh komentar di live chat kita. Nanti akan dicari 2 dengan komentar yang paling menarik tentang malam Natal dan komentar yang terkece untuk malam Natal. Jadi akan ada hadiah juga untuk teman-teman yang beruntung. Untuk teman-teman youth yang perantauan kayak saya, tenang aja. Malam Natal teman-teman bisa datang ke gereja, tapi dengan syarat harus mendaftar kepada ketua Connect Group yang ada. Sekali lagi untuk teman-teman perantauan yang single, bisa datang ke gereja. Kita akan sama-sama merayakan malam Natal dengan melakukan pendaftaran kepada ketua Connect Group yang teman-teman ikuti. Itu saja pengumuman dari saya kembalikan kepada Rebecca. Dan selanjutnya agenda kita adalah perayaan Natal yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Wow, semangat sekali, dan ibadah kita hanya akan dilakukan secara on-site. Saya ingatkan bahwa ibadah tanggal 25 hanya dilakukan secara on-site. Dan kami juga membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di dalamnya. Karena kursi yang sangat terbatas, link pendaftaran bisa teman-teman akses di bawah ini, atau juga bisa menghubungi nomor WA admin
Gereja Sitri Manahan, dan admin akan membantu teman-teman Bapak Ibu Saudara untuk mengisi atau mendaftarkan diri dalam acara kita. Dan agenda yang terakhir yang akan dilaksanakan oleh Gereja Sitri Manahan adalah ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember yang akan dilaksanakan pada jam 7. Dan ibadah malam tahun baru hanya akan dilaksanakan secara online saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan, bagaimana dengan ayat yang biasa dibagikan pada ibadah akhir tahun? Ayat emas akan dibagikan pada ibadah perdana di Gereja Sitri Manahan tanggal 3 Januari 2021. 2 kali ibadah, ada ibadah pagi jam 9 dan ada ibadah jam 11 siang. Oleh sebab itu kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalamnya. Demikian pengumuman saya. Tuhan Yesus memberkati, jangan sampai ketinggalan dalam setiap acara-acara yang dilaksanakan di Gereja Sitri Manahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat Sitri Manahan, mari sama-sama kita semangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kesukaan bagi dunia, haleluya. mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus dan ajar kita, sorga bergema.
hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, mau untuk diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Herald angels sing glory to the newborn King. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami datang untuk menyembah Engkau Yesus, karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Yes, God. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Dia yang memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Dan janji Tuhan tidak pernah gagal. Kami sembah. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama saat ini berdoa untuk jiwa-jiwa. Tuhan kami berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan yang saat ini mengalami beban permasalahan hidup, kekhawatiran dan juga ketakutan yang sedang melanda saat ini. Kami berdoa supaya diberikan hati yang mau mencari Tuhan, hati yang mau datang kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada jalan keluar, di dalam Tuhanlah ada sukacita damai sejahtera itu untuk menghadapi setiap permasalahan hidup. Mari jemaat Tuhan kita akan berdoa juga bersama-sama untuk bangsa kita. Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah bangsa kami ini diberikan keamanan, diberikan persatuan, diberikan kesejahteraan, berikan hikmat, kemampuan, urapan kuasa-Mu untuk memimpin bangsa kami, untuk memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang hidup dalam kemakmuran di dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah minggu yang sangat luar biasa pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Doa saya supaya kiranya Bapak Ibu Saudara masih ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam keadaan sehat, bersemangat dan terus efektif mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya boleh berdoa terlebih dahulu membuka kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap jemaat Tuhan, supaya lewat firman yang mereka dengar, hidup mereka boleh dikuatkan, dibangun untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu kita semua sudah sama-sama diberkati dan diarahkan serta diajar oleh Pastor Denso mengenai visi. Memang sepanjang bulan ini adalah bulan yang terakhir di tahun 2020. Kami akan banyak membahas seputar visi dan nilai gereja sebagai bentuk untuk kita boleh mengulang-ulang apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gereja Sitri Manahan dan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Nah, dan minggu lalu kita semua sama-sama sudah diingatkan bahwa visi adalah sesuatu yang belum kita capai. Itu adalah tujuan. Namun kita sementara berjalan ke sana, menuju ke sana, dan untuk itu kita perlu tahu apa sebenarnya menjadi visi dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dalam gereja Sitri Manahan ada 3 hal atau 3 tujuan yang perlu kita capai, yaitu mengalami kemaksimalan di dalam keluarga, mengalami kemaksimalan dalam pelayanan, dan mengalami kemaksimalan dalam pekerjaan kita.
Minggu lalu sudah dibahas dengan sangat jelas. Nah, mungkin timbul pertanyaan dalam benak kita semua. Baik, kalau saya sudah menerima visi dari Tuhan, kita tahu bahwa Allah mau seluruh jemaat Tuhan di Sitri Manahan mengalami kemaksimalan dalam hidup, ya, mencapai tujuan terbaik dalam musim kehidupan Bapak Ibu Saudara, di mana para pelajar mereka boleh mengalami kemaksimalan di usia pelajar mereka. Misalnya bisa lulus dengan nilai yang baik. Para single mengalami kemaksimalan dalam hidupnya, di mana di dalam pekerjaan mereka bisa bekerja dengan baik sampai kepada posisi tertentu di pekerjaan. Dan mungkin buat para orang tua, mereka berhasil mendidik anak-anak takut akan Tuhan, menghantarkan anak-anak dalam kemapanan dan sebagainya. Nah, namun bagaimana caranya supaya hal-hal itu, kemaksimalan dalam setiap musim hidup kita itu bisa tercapai? Ya, ini penting untuk sama-sama kita pelajari, dan itu sebabnya hari ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana supaya visi atau tujuan Allah yang sudah kita terima dalam hidup ini bisa kita capai atau bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, siap untuk belajar Bapak Ibu Saudara? Nah, saya akan tinggalkan ada 3 hal yang perlu untuk kita lakukan, bagaimana caranya supaya visi itu menjadi kenyataan dan bukan hanya sekedar sebuah angan-angan di dalam diri kita. Yang pertama, di dalam Sitri, pergerakan Sitri, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus connect to God atau terkoneksi dengan Tuhan. Ini adalah langkah pertama. Nah, terhubung dengan Tuhan atau terkoneksi dengan Tuhan bukan hanya sekedar membantu seseorang untuk tahu atau mendapatkan atau mengerti visi Tuhan dalam dirinya, tetapi terhubung dengan Tuhan juga akan menggiring atau membawa setiap kita untuk melangkah sampai kepada visi tersebut. Kita tahu semua bahwa diajarkan berkali-kali dalam kebingungan kita sebagai manusia. Mungkin ada di antara kita yang berkata, sebenarnya apa sih visi Tuhan dalam diriku? Sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih dalam diriku? Bukankah seringkali pertanyaan itu muncul dalam diri kita, khususnya buat anak-anak muda. Nah, lalu diajarkan, oh kamu kalau mau dapatkan visi, kalau kamu mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu, kamu harus terkoneksi, harus dekat dengan Tuhan, banyak doa, banyak baca firman. Itu betul Bapak Ibu Saudara. Namun setelah kita menerima dan akhirnya kita mendapatkan hal tersebut, apakah selesai di situ lalu kita bisa putus hubungan dengan Tuhan? Enggak. Justru setelah kita menerima daripada Dia yang memiliki tujuan dan visi tersebut, maka langkah selanjutnya supaya kita bisa berjalan menuju tujuan itu atau visi itu, kita tetap harus terkoneksi dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah sampaikan di Sitri Manahan bahwa kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka GPS kita itu bisa membaca apa yang Tuhan mau dan apa yang harus kita kerjakan, apa yang perlu kita putuskan, langkah apa yang perlu kita ambil dalam hidup ini, sehingga setiap langkah yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, respon yang muncul dari dalam diri kita, semuanya akan menggiring atau membawa kita menuju kepada kehendak dan visi yang datang daripada Tuhan. Ya, nah saya senang sekali dengan satu hamba Tuhan ya, yaitu Matthew Carter berkata seperti begini Bapak Ibu Saudara. First step to casting vision is to make sure your people love Jesus more than they love the vision you are casting. Bahasa Indonesianya begini Bapak Ibu Saudara. Langkah pertama untuk menangkap visi adalah dengan memastikan bahwa your people, orang-orangmu itu mengasihi Yesus lebih daripada kasih mereka terhadap visi yang akan kamu capai. Bisa paham Bapak Saudara? Jadi langkah pertama adalah kami sebagai gembala sidang, suami saya dan saya, pemimpin-pemimpin rohani yang ada di Sitri Manahan, memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara pertama kali
mengasihi Yesus, artinya terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Yesus dan Roh Kudus, lebih daripada Bapak Ibu Saudara mengasihi atau menyukai visi ini. Karena kalau kita ngomong visi dari Tuhan, bukankah visi dari Tuhan selalu indah, selalu baik? Betul gak? Siapa sih yang gak mau mengalami kemaksimalan dalam hidupnya? Semua pasti mau. Ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang luar biasa dan menjadi kerinduan atau mimpi kita semua, supaya dalam sesi hidup kita selalu kita ada dalam rencana, ada dalam kemaksimalan. Pasti semua kita suka. But sebelum kita sampai ke sana, maka perlu kita pastikan bahwa bukan visi itu yang menjadi daya tarik utamanya. Bukan yang mau kita capai itu yang menjadi fokus kita. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah kasih kepada Yesus, kepada Tuhan Sang Pemberi mimpi dan visi tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebabnya pagi ini saya mendorong, ayo mari pastikan bahwa siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, terkoneksi. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, maka saya yakin kasih kita kepada Tuhan itu dibangun, dipupuk dan akan bertumbuh lebih lagi, ya. Dan waktu kita mengasihi Tuhan, waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, maka disitulah langkah kita adalah langkah yang menuju kepada penggenapan visi. Nah, bicara tentang terkoneksi dengan Tuhan, maka ada dua pengertian yang perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, terkoneksi dengan Tuhan artinya Bapak Ibu Saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Mengakui bahwa hanya Dia satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan itu dalam hidupmu. Tidak ada yang lain. Ini yang namanya terkoneksi. Jadi percaya kepada Yesus ini adalah harga mati yang perlu untuk Bapak Ibu Saudara miliki sebelum engkau melangkah menuju kepada visi atau mimpi daripada Tuhan tersebut. Connect to God atau terkoneksi Tuhan artinya setelah engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau pun membangun satu hubungan yang intens, terus menerus. Tadi saya katakan bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dan waktu kita semakin mengenal Dia, disitulah kita semakin bergerak menuju kepada visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan untuk kita bisa sampai kepada visi yang Tuhan mau, yaitu connect to people atau terhubung dengan orang lain. Nggak ada pencapaian yang besar yang bisa kita lakukan seorang diri. Kita butuh orang lain dan manusia dirancang untuk bisa hidup seperti itu. Ya, dan semakin besar visi yang akan kita capai, maka semakin banyak juga kita perlu terkoneksi dengan manusia lain. Nah itu sebabnya ketika Bapak Ibu Saudara sudah terkoneksi dengan Tuhan, maka kita perlu membangun hubungan dengan orang lain. Kita perlu membuka diri kita punya pertemanan. Jadi kalau dalam bahasa saya, bergaullah. Nah memang di masa pandemik seperti ini, cara kita berteman, cara kita membangun hubungan itu agak berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Kalau dulu gampang, kita bisa ketemu orang di sekolah, kita bisa ketemu orang di pekerjaan. Nah buat Bapak Ibu Saudara yang punya kegiatan atau pekerjaan sebagai seorang pengusaha, ya memang pasti tetap ketemu sama orang lain. Namun yang dikatakan di sini adalah bicara tentang orang-orang tempat kita bergaul, menghabiskan waktu. Nah, karena pandemik memang caranya sekarang berbeda. Jaga jarak memaksa kita harus putar otak dan tidak menutup kemungkinan untuk saat-saat ini kita tetap bisa membangun hubungan. Lewat apa? Lewat Zoom, lewat WhatsApp call, lewat video call, ya. Kita bisa tetap membangun hubungan dengan orang lain lewat sarana yang ada. Tapi
penitik beratannya adalah kita perlu tetap terkoneksi dengan orang lain bagaimanapun caranya. Ya, karena ketika kita terkoneksi dengan orang lain, maka ini akan sangat membantu kita untuk kita bisa berjalan mencapai kepada visi yang Tuhan mau. Nah, pertanyaannya, kita ini bergaul, membangun hubungan, membangun koneksi dengan siapa? Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara perlu berhati-hati. Ketika kita sedang mau mencapai sebuah visi, maka Bapak Ibu Saudara perlu memastikan bahwa orang-orang di mana Bapak Ibu Saudara membangun hubungan adalah orang-orang yang akan mendorong, yang akan membuka jalan, yang akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk mencapai mimpi atau visi yang Tuhan berikan. Jangan berteman dengan orang-orang yang akan menghalangi visi tersebut. Masih ingat kisah pengintai? Waktu para pengintai, 12 pengintai di firman Tuhan dibilangan, diceritakan bahwa dari 12 orang ada 10 yang punya paradigma, yang punya cara pandang berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Sementara Yosua dan Kaleb punya mata seperti Allah memandang, dia punya visi ke depan tentang rencana Tuhan yang besar. Ada 10 orang yang berusaha untuk mengaburkan visi tersebut. Nah, ini saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kali ada visi dari Tuhan, maka akan ada juga orang-orang yang akan mengaburkan visi itu. Ada orang-orang di dekat kita yang berusaha untuk mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tidak melakukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Selalu ada. Oleh sebab itu kita mesti lihat. Namun bukan berarti kita hanya berteman dengan orang yang bisa mendukung kita saja. Bukan. Kita perlu berteman dengan semua orang. Tetapi bicara tentang melakukan visi, kita perlu memilih orang-orang yang memang sejalan dengan kita, seiring dengan kita, atau memperlengkapi kehidupan kita untuk bisa mencapai visi tersebut. Nah, berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang tahu Menara Eiffel? Menara Eiffel itu adalah menara yang ada di kota Paris. Ini menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Wow, keajaiban dunia. Dan menara ini dibangun oleh seorang arsitektur bernama Gustave Eiffel. Makanya namanya dibikin Menara Eiffel. Jadi ini karena nama daripada sang arsitek. Nah, waktu menara ini dibangun tahun 1887 Bapak Ibu Saudara. Ya, nama yang sering muncul adalah Gustave Eiffel. Gustave Eiffel. Bahkan sampai namanya dipakai untuk menamai menara tersebut. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Gustave mengakui dalam hidupnya bahwa menara yang sangat besar, menjulang tinggi, kokoh, tidak tergoyahkan, berdiri dengan sangat luar biasa dan menjadi kebanggaan bukan hanya negara di mana menara itu berdiri, tapi kepada seluruh dunia. Makanya dia menjadi keajaiban dunia. Dia mengakui dan berkata bahwa ini bukan hanya hasil karya saya. Dan waktu saya membaca di sebuah literatur, saya sangat terkejut. Ternyata Gustave ini mengajak 72 para ahli plus 1. Jadi 72 orang ini namanya dicantumkan di menara itu. Ada satu yang tidak tercantumkan, jadi 73 orang ahli di bidangnya. Ada orang yang ahli dalam geometer, astronometer, mekanik, insinyur, ahli matematika, pakar lingkungan hidup, ahli fisika, ahli kimia, ahli mineral, ahli industri, bahkan pelukis Bapak Ibu Saudara. Bayangkan orang-orang yang ahli di bidangnya sampai 73 diajak sama dia kerja sama-sama memikirkan bagaimana supaya mimpi ini atau visi ini yang pada masa itu diketawain banyak orang. Kalau orang bilang gak mungkin, itu malah bikin rusak, bikin jelek pemandangan dan sebagainya. Tapi kemudian visi yang besar itu tidak habis atau tidak mati oleh karena orang-orang yang berusaha menghalangi. Dia terus jalan, namun dia berjalan dengan siapa? Dengan orang lain. Connect to other people yang memang punya keahlian, punya kemampuan untuk mendukung dia supaya dia bisa berjalan menuju kepada pelaksanaan pembangunan menara tersebut.
Bapak Ibu Saudara, come on. Bangunlah hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang memang akan mendorong atau membawa kita kepada tujuannya Allah. Nah, itu sebabnya saya menyarankan Bapak Ibu Saudara untuk punya 2 golongan manusia ini, people ini, ya, supaya kita bisa berjalan menuju visi yang Tuhan mau. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara perlu untuk punya pemimpin rohani. Kenapa? Karena pemimpin rohani akan mendorong, membantu Bapak Ibu Saudara untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan, menjaga Bapak Ibu Saudara dalam doa-doa, menjaga Bapak Ibu Saudara supaya secara rohani terus kuat, terus mapan, terus terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara perlu mentor. Mentor ini adalah apa? Orang-orang yang ahli di bidangnya, yang akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara saran-saran praktis menuju kepada visi tersebut. Misal Bapak Ibu Saudara mau membangun sebuah bisnis, carilah mentor pebisnis yang memang terbukti dia berhasil dalam bidangnya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya profesi sebagai seorang penjahit misalnya, maka bertemanlah dengan penjahit yang lain, penjahit senior yang akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk bisa punya ilmu-ilmu tertentu yang akan menolong jahitan atau hasil karya Bapak Ibu Saudara semakin baik. Kalau Bapak Ibu Saudara kepingin untuk menjadi seorang visi yang Tuhan berikan dalam hidupmu adalah engkau ingin menjadi seorang dokter, bertemanlah, bergaul dengan dokter-dokter yang lain. Cari teman dokter senior yang akan membimbing, menolong engkau untuk engkau bisa mencapai kepada tujuan yang sesungguhnya. Mentor dibutuhkan dalam hidup ini. So connect to people. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita perlu connect to church atau terhubung dengan gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Dan sesungguhnya ketika Bapak Ibu Saudara terkoneksi dengan gereja yang adalah orang-orang percaya, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara sedang dilatih, ya. Dilatih untuk apa? Untuk Bapak Ibu Saudara bisa hidup bersama dengan orang-orang yang juga menerima visi daripada Tuhan. Sehingga pembicaraan, percakapan, cara pandang itu adalah cara pandang orang-orang yang memang sama-sama ingin melakukan kehendak Tuhan. Makanya kita perlu terhubung dengan gereja. Lalu kemudian waktu Bapak Ibu Saudara di dalam gereja mau mencemplungkan dirimu atau mau melibatkan dirimu di dalam pelayanan, sesungguhnya itulah kesempatan di mana Bapak Ibu Saudara belajar untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidupmu dan bukan rencana manusia. Loh, kok bisa, Pastor Glory? Yes. Karena di dalam gereja lah Bapak Ibu Saudara diajarkan untuk melakukan bukan kehendakmu tetapi kehendak Tuhan. Di dalam pelayananlah Bapak Ibu Saudara belajar untuk apa? Melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan dan bukan kemauanmu. Ada satu kesaksian yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara dari seorang anak Tuhan bernama Sarah. Dulu dia bingung dengan apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidupnya. Lalu kemudian dia melakukan yang pertama, menyerahkan dirinya kepada Tuhan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian dia mencoba membangun hubungan dengan orang-orang tertentu, dengan mentor. Lalu dia mengambil langkah ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu dia mulai di dalam gereja, dia mulai mencemplungkan dirinya, terlibat di dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu Saudara tahu, awal dia masuk pelayanan, dia hanya sebagai seorang pendoa. Nah Bapak Ibu Saudara tahu, awal dia pelayanan, dia menjadi seorang pendoa. Dia banyak berdoa karena memang itu yang dia sukai. Tapi ternyata ketika dia terus berdoa, dia terus ikut dalam tim doa, bahkan dia ikut misi ke beberapa daerah. Lama-lama Tuhan bicara sama dia bahwa sebenarnya dia bukan hanya Tuhan mau untuk menjadi seorang pendoa, tapi Tuhan bukakan kepada dia bagaimana dia menjadi social worker atau pekerja sosial, memperhatikan orang-orang yang gelandangan. Nah Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Di gereja dia datang dan dia bilang, apa yang bisa saya lakukan untuk para gelandangan? Gereja mulai membuka kesempatan bagi dia untuk dia mulai kumpulkan 3-4 orang. Lalu di situ diajari firman Tuhan singkat, lalu dikasih makan, dia masak, dia kasih makan gitu ya. Mulai dari 3 orang, 5 orang, 8 orang. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada puluhan orang-orang homeless
yang datang kepada dia bukan hanya untuk diberi makan, tetapi untuk mengalami Kristus dalam hidupnya. Dan dia bilang, aduh ini sangat luar biasa. Then I know, sekarang aku tahu tujuan hidupku di dalam Tuhan. Aku tahu ini adalah visi yang besar, dan sekarang dia berpikir untuk punya lagi, nggak cuma puluhan, dia kepengen punya ratusan orang-orang yang dia bantu secara sosial dan dibawa kepada Kristus. So Bapak Ibu Saudara, ayo terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan, terlibatlah dalam pelayanan sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu Saudara tahu. Maka lihat saja, ketika engkau terlibat dalam pelayanan, engkau sementara dibawa Tuhan menuju kepada visi besar yang memang sudah Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya berita firman ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran ini. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk paham dan mengerti apa yang sebenarnya harus kami lakukan. Langkah-langkah apa yang perlu kami lakukan untuk kami boleh berjalan menuju visi yang Engkau berikan. Berikan kepada kami keberanian Tuhan. Dan tolong setiap kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Ini waktu yang baik untuk kita sama-sama memberi, tetapi sebelumnya kita akan mendasari pemberian kita pada pagi hari ini dengan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ketika saya membaca perikop ini, saya ingat sebuah pepatah yang mengatakan seperti ini. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak akan pernah bisa mengasihi tanpa memberi. Karena bentuk kasih kita kepada seseorang itu biasanya dengan pemberian yang kita berikan. Nah, Daud adalah gambaran seseorang yang sangat mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu dia merasa bahwa setiap kali dia memberi kepada Tuhan, dia selalu ingin memberikan lebih. Dia selalu ingin memberikan lebih. Kalau kita baca ayat yang tadi dikatakan bahwa ada kata tambahan di situ. Daud merasa bahwa apa yang dia berikan kepada Tuhan itu masih kurang dan dia ingin memberikan tambahan. Ada kata lagi di belakang ini dikatakan dari kepunyaannya sendiri. Dia ingin supaya rumah Tuhan itu bisa dibangun dengan luar biasa. Oleh sebab itu dia berusaha untuk memberi bahkan lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Pada hari ini saya mau mendorong Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi, pastikan kita memberi bukan karena kewajiban, tetapi oleh karena kita mengasihi Tuhan, oleh karena kita mengasihi rumah Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Setiap pemberian Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer melalui BRI ataupun BCA ataupun melalui dompet digital kami. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi, di setiap tempat, di rumah-rumah, dimanapun kau berada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Tuhan memberkati dan mengasihi engkau. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kemana kakimu melangkah di situ tanah diberikan kepadamu. Diberkatilah studimu. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan engkau. Oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tetap terkoneksi, join di doa IG, dan lihat tanggal khusus di bulan ini, bulan Desember, ada beberapa event spesial yang akan gereja kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara diberkati. Haleluya.